Ramadan Kareem. Jibril bertanya kepada baginda Rasul, "Ma huwal iman?" Apa yang dimaksud iman? "Ma huwal Islam?" Apa yang dimaksud Islam? "Wa ma huwal ihsan?" Dan apa yang dimaksud ihsan? Rasulullah meresponnya secara diplomatis. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Karena Jibril tahu betul, karena Rasulullah tahu betul yang bertanya ini malaikat Jibril, yang pengetahuannya sudah lebih tahu dari apa yang ditanyakan oleh Jibril alaihissalam. Tetapi beliau menjawab, jawaban iman itu adalah rukun-rukun iman. Jawaban ihsan itu adalah beribadah kepada Allah seolah-olah menyembah Allah. Dan iman itu adalah antumina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wa bil yaumil akhiri wa bil qadari khairihi wa syarrihi min Allah Ta'ala. Rukun iman itu mengimani Allah, Rasul-Rasulnya, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, hari akhir, dan beriman kepada kepastian baik dan buruk. Semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang disebut dengan Islam? Islam adalah menyaksikan tiada Tuhan kecuali Allah, menegakkan sholat, menunaikan zakat, melaksanakan saum, dan menunaikan ibadah haji. Sedangkan ihsan, anta'budallah ka'annaka tarah, fa illam takun tarah, fa innahu yarah. Beribadah kepada Allah seolah-olah melihat Allah. Jika tidak mampu seperti itu, maka yakinlah Allah itu maha melihat kepada kita. Rukun iman itu jumlahnya 6. Rukun Islam itu jumlahnya 5. Dan ihsan itu 1. Kalau kita jumlahkan jadi 12. Sama halnya dengan sejumlah kita itu urutan pertama sampai terakhir itu jumlahnya ada 12. Maka pantas orang tua kita dulu, nenek moyang kita dulu, terutama nenek moyang kita orang Sunda, orang Cilaka 12. Sangat boleh jadi Cilaka 12 itu hilangnya iman dan iman, hilangnya Islam dan iman, dan hilangnya ihsan. Jadi Cilaka 12 atau lengit iman, lengit Islam, lengit ihsan, itu Cilaka 12. Kemudian Cilaka 12 juga tergusur dan tergeser di hati tauhidullah karena hilangnya 12 huruf, yaitu la ilaha illallah yang jumlahnya ada 12. Pantas dengan bahasa sederhana Sunda itu sering diartikan nunyusun dina dada. Nunyusun dina dada teh 12 huruf, la ilaha illallah. Dan keyakinan kepada Allah ini bukan sesuatu yang baru, tapi sesuatu yang terdahulu. Jauh sebelum kita lahir ke dunia ini, kita sudah berjanji di alam ruhani yang dikenal dengan ahdul fitri fi alamir ruh, janji suci di alam ruh, atau para filosof menyebutnya primordial covenant. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Kita sudah bersaksi tiada ilah kecuali Allah. Ini yang disebut janji suci di alam ajali. Lahirlah kita ke dunia. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala bainakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Begitu lahir ke dunia tidak tahu apa-apa. Manusia lahir ke dunia semuanya tidak tahu apa-apa. Dari tidak tahu apa-apa menjadi tahu banyak hal. Allah memberikan alat untuk mendapatkan pengetahuan. Alat itu Allah sebutkan ada 3, yaitu sam'a, pendengaran, absara, penglihatan, afidah, dan hati. Maka pantas baginda Nabi menegaskan dalam hadisnya, man wulida min mauludin fa'adana fi udunihil yumna wa aqama fi udunihil yusra lam tadruhu umusibyan. Kalau bayi lahir ke dunia, adani telinga sebelah kanan, komatlah di telinga sebelah kirinya, agar tidak didahului oleh godaan-godaan syaitan. Mengapa diadani telinga sebelah kanan? Karena alat pengetahuan pertama yang berfungsi dari panca indera atau indera yang 5 itu adalah as-sam'a, pendengaran. Pendengaran sudah berfungsi, sudah bisa memberikan stimulus atau sudah memberikan respon dari sebuah stimulus. Maka ketika diadani, telinga itu sudah merekam lafaz-lafaz adan yang sungguh luar biasa. Yang pertama, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bayi yang fitrah sudah merekam tentang kemahasaan, kemahaagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena waktu kecil diadani, maka ketika mendengar adzan di usia remajanya,
dia tidak susah-susah cepat pergi ke masjid ketika ada panggilan adzan. Mungkin bapak-bapak pokoknya udah aing ke masjid, geus ngandeng adzan, ngadenge nadom, ngadenge qomat, sabab baheula teh adzan. Aing udah di adanan geus masjid. Ini bahkan kalau menurut Imam Ghazali ada yang dikenal dengan pendidikan sebelum kelahiran. Orang Arab menyebutnya at-tarbiyah qabla al-wiladah, pendidikan sebelum lahir. Setelah lahir dididik, yaitu diadani telinga sebelah kanan dan qomat sebelah kirinya. Ini asama. Alat mendapatkan pengetahuan adalah pendengaran. Yang kedua al-absara, yaitu penglihatan. Bapak Ibu, bedanya belajar Al-Quran dengan terjemah, dengan tafsir itu, banyak bahasa Al-Quran yang tidak cukup diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Bahasa Arab itu sangat kaya, tetapi bahasa kita tidak sekaya dalam bahasa Arab. Melihat, kalau dalam bahasa Indonesia, melihat itu sebatas memperhatikan objek tertentu dengan penglihatan kita. Tetapi di dalam Al-Quran, melihat itu sedikitnya ada 3 ungkapan. Kadang melihat disebut dengan bahasa tadi basara. Wa ja'ala lakumus sam'a wal basara, penglihatan. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Apakah pada diri kalian tidak melihat? Ini dalam bentuk introspeksi. Tetapi bahasa melihat kadang-kadang menggunakan bahasa yang lain. Ro'a misalkan. Kita mendengar hadis man ro'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa yang melihat kemungkaran, atau alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, itu maknanya melihat, tetapi melihat dalam konteks sejarah. Yang ketiga, masih melihat menggunakan bahasa yang berbeda lagi, yaitu bahasa nadoro. Nadoro itu juga melihat, kalau terjemahan bahasa Indonesianya, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apakah kalian tidak melihat bagaimana unta diciptakan? Basoro melihat, nadoro melihat, ro'a juga melihat. Apa persamaan perbedaannya? Tidak ditemukan di tarjamah, ditemukannya di tafsir. Awal-awal Quran ketika disampaikan baginda Nabi kepada para sahabat, Nabinya berbahasa Arab, sahabatnya berbahasa Arab, Al-Qurannya pun berbahasa Arab. Maka tidak banyak perdebatan. Mereka cukup mengerti dan faham apa yang disampaikan oleh Nabi yang merupakan firman-firman Allah. Maka mereka meresponnya dengan sami'na wa ata'na. Kami mendengar, kami mentaatinya. Tapi begitu sampai ke kita, tidak lagi sami'na wa ata'na, tapi sami'na wa diskusina, sami'na wa debatna, sami'na wa seminar. Orang Arab itu kebetulan daya hafalnya kuat-kuat. Karena itu Al-Quran tidak begitu populer dituliskan. Meskipun beberapa sahabat mencatatkannya, seperti Zaid bin Thabit menuliskan ayat-ayat Al-Quran. Tetapi sepeninggal Rasulullah, para sahabat mulai terjadi konflik internal. Mereka adalah sahabat-sahabat yang dekat dengan Nabi, mengikuti ajaran Nabi, para penghafal Al-Quran, para penghafal hadis-hadis Nabi, atau ucapan-ucapan Nabi. Tetapi karena perbedaan cara pandang Islam, berperang dan saling menumpahkan darah. Ramadan Kareem.